saya di channel kolaborasi kopi, lagu, buku, dan obrolan sana sini bersama saya Fikri di Geng Jovik, dan tentu dengan sahabat saya Mas Joko Genggobra yang kebetulan sekali lagi itu dia tidak bisa datang, pasti masih tidur. Sebenarnya kita tahu Mas Joko itu seorang bangsawan ya, bangsa pahlawan, bangsa tangkawan. Nah ini kemarin kita sudah ngobrolin soal kopi dengan Mas Komeng ini, seorang seniman kopi Nusantara ya. Kita ngomong soal cita rasa kopi Nusantara ya. Tapi hari ini kita akan lanjut dengan tema The Hidden Files of Coffee. Saya tidak tahu tentang apa sesungguhnya, ada banyak hal yang itu tersembunyi di dunia perkopian kita di Nusantara. Mungkin nanti Mas Komeng akan memberikan penjelasan soal itu. Keep in touch di channel kami kolaborasi. Gimana Mas Komeng gitu ya? Apa sih kemarin kita kan mau ngomong soal itu tuh, The Hidden Files of Coffee itu maksudnya apa ya? Itu komoditas kopi itu rokoknya habis. Nah, jadi kalau sejarah yang umum beredar di kita itu, kopi itu yang bawa VOC tahun 1690 dari Malabar, Afrika Selatan, Afrika. Nah, kebetulan saya pernah nemu di internet itu PDF berukuran 80 mega tentang All About Coffee Ya. Tulisannya William Hooker, itu bercerita banyak tentang sejarah kopi dunia. Mulai dari peredarannya. Judul bukunya apa itu? Judul bukunya tadi apa? All About Coffee. All About yang dulu pernah dikirim ke saya itu ya? Ya, William Hooker 80 mega itu saya baca Inggris. Itu buku tua. Project Gutenberg apa ya? Itu yang membagikan buku-buku tua di scan terus dibagikan gratis. Ya, itu kan salah satu titik yang menarik itu di tahun 1250-an itu Ratu Inggris itu sangat terpesona dengan rasa kopi racikan orang Turki yang disebut Java Mocha. Tapi kok pakai Java? Java Mocha, nah ya, Java Mocha. Java Mocha itu perpaduan antara kopi Jawa dan mocha. Nah, orang sekarang Java Mocha itu seringnya salah persepsi, dikira itu kopi Jawa yang rasanya kecoklat-coklatan kayak mocha. Ya. Mocha itu Java Mocha itu kopi blend antara kopi dari Jawa dengan kopi dari Yaman. Orang Yaman itu saking senengnya dengan kota Mekah, pelabuhannya tuh dinamakan Mocha. Orang Barat nyebutnya Mocha, kalau orang sana nyebutnya Makkah. Nah, perpaduan antara port atau pelabuhan di Jawa dalam artian Nusantara, ya. Kemudian dengan port dengan di Yaman, itu dipadukan jadi Java Mocha, dan itu sangat digemari oleh bangsawan Inggris pada saat itu. Dan itu terkenal di mana-mana, di seluruh benua. Tapi peraciknya tetap orang Turki. Orang Turki yang bawa. Bahan dasar kopinya dari Nusantara. Terus dari Yaman juga. Dari Yaman. Nah, itu yang menarik itu di situ. Jadi relasi, ada banyak fakta di situ yang tersembunyi atas data tersebut. Yang pertama, di Jawa itu sudah ada kopi sejak tahun 1200. Abad 13 ya? Abad 13. Berarti zaman-zaman Mataram Islam.
Ya, kisaran itu. Bahkan mungkin sebelumnya, jauh Awal-awal sebelumnya tapi sudah ya. ada. Sebelum Kerajaan awal. masih periode akhir Nah, Majapahit. orang VOC itu mengklaim, orang Belanda itu di sejarah kita mengklaim bahwa mereka yang memasukkan kopi dari Malabar ke Indonesia Ya, tahun ke Nusantara. 1690. Ya klaim sepihak lah satu. Nah, itu kan terbantahkan dengan tulisannya William Walker. Terus yang kedua, relasinya gimana? Ya. Relasi antara orang Jawa atau Nusantara dengan Yaman itu relasinya Thorikah Naksabandi, Bung. Berarti ada enggak, transfer persebaran kopi itu ada apa? Sangat erat kaitannya Jadi dengan kalau persebaran ngomong, tarekat. ya, kalau ngomong Ngeri nih. tentang Ngeri lu, kopi, geng. Sangat ngeri ini. kalau ngomong tentang tarekat itu mesti ngomong kopi karena mereka Oke. butuh doping untuk melek itu. Nah, ini tolong dijelasin dong, apa kaitannya tarekat dengan kopi itu? Makanya, Saya sahabat-sahabat geng yang muda pasti ingin dengar loh. iya, kalau dilihat dulu, pertama kali sejarah, kalau di tulisannya William Walker itu saya patokannya itu yang menemukan pertama kali biji kopi itu pengembala kambing, namanya Khalid juga, orang Turki. Tapi bukan panggilannya bukan komeng. Bukan. Itu Saya pikir Khalidnya ini. bukan. Itu pengembala kambing. Kalau ini Kemarin penggembala. juga ternak kambing itu karena itu. Sama deh. Penggembala kopi. Penggembala. Ledak. Mari kopinya di Kopinya dong. Wah. Butuh waktu Bagian sekitar Mas- berapa abad untuk bisa diolah menjadi minuman enak. Itu Mas tadi seorang geser dikit Mas. Ini biar Mas komeng ke sini. seorang Jadi biar Mas. rahib yang bisa mengolah dari biji kopi yang harus disangrai. Itu rahib sebutannya. Dan rahib kala itu ya sama. Maksudnya rahib Yahudi. nggak ada rahib. keterangan di situ rahib. Kalau rahib kan istilah untuk agamawan Yahudi kan, pendeta Yahudi. Ya mungkin. Itu kan orang-orang spiritualis itu yang ngolah itu. Dan jadi tidak aneh ketika relasi orang tasawuf, orang Naksabandi dari Jawa dengan Yaman saling bertemu, kemudian dia mungkin saling tukar, aku di kopi enak, digabung. Ternyata itu lebih enak. Iya. Nah, yang bikin penasaran itu mungkin sohib-sohib ada yang punya relasi ke Yaman, yang punya biji kopi Yaman bisa. Nanti kita bikin Java Mocha versi dulu. Bukan, maksudnya apakah bisa disimpulkan misalnya persebaran kopi Nusantara itu awalnya dari Yaman begitu? Bukan. Itu istilahnya plasma nuftah, tumbuhan asli di sini. Endemik Kopi lah itu ya. Endemik itu, bukan impor dari Malabar. Jadi omong kosong dong kalau itu dia dibilang barang impor ya. Klaim aja. Klaim ya. Terus jangan salah, setelah Belanda mengolah biji kemudian karena mereka punya teknologi bagus di Kota Mas, Jawa Timur, Malang, itu labnya mengekspor 12 varietas kopi Arabica. 12 varietas kopi Arabica ke seluruh dunia waktu zaman VOC. Siapa itu yang nyebar? VOC VOC nyebar bijinya dari sini. dari Nusantara disebar ke seluruh dunia. Iya. Itu geng. Jadi Termasuk Bourbon, nya Brazil, itu betul. salah satu varietas yang ada di sini. artinya satu yang dari cerita ini sebetulnya kan kopi itu endemik di Nusantara. VOC kemudian menyebarkan ini ke beberapa penjuru dunia, termasuk Brazil ya sekarang menjadi penghasil kopi terbesar di dunia ya. Iya. Tapi sekali lagi cita rasanya flat seperti yang sudah kita omongkan kemarin. Ya, mereka keistimewaan Bourbon itu dia bisa panen petik merah secara bersamaan. Paling enggak dia cuma waktu panennya cuma 2 minggu. Kalau kita kan enggak, kita petik 4 bulan. Oke,
kembali tadi ke hidden file tadi, ke sejarah kopi tadi itu. Setelah disebarkan itu, lalu bagaimana? Ya VOC kaya, Bung. Oke, berarti sebenarnya ada motif ekonomi dong. Ya, ya. Dan mereka punya klaim lisensi sampai sekarang. Kayaknya. Ada bayar royalti juga gitu. Bayar royal. Masuknya ke VOC. Bukan, bayar royalti ke Indonesia sekarang. Udah. Kemana? Ke VOC yang menemukan. Oke, tapi VOC udah nggak ada loh sekarang. Ya mungkin ke Belanda. Oh, ke Asosiasi Dagang Belanda mungkin ya. Tapi penting lo dilacakin ya, ada nggak sumber lain misalnya yang... Nggak ada. Saya belum menemukan. Saya cuma menelusur apa benar Belanda itu memasukkan biji kopi dari Malabar tahun 1690. Klaimnya kan dia mencoba nanam di Depok, kebanjiran. Kemudian dia Depok mana nih? Depok Jawa Barat? Iya, kebanjiran. Padahal tidak terlalu tinggi ya tanahnya ya. Makanya Kontur tanahnya loh. kebanjiran. Oke. Terus yang kedua dia nanam di mana itu, Bandung ke Buskana itu, lupa aku daerah. Lembang. Ya, daerah Lembang. Daerah Lembang. Itu kan orang yang di sana itu ilmuwan. Betul. Dia menanam kopi, risetnya di sana. Saya ketemu kopi yang sejak ditanam Belanda. Sampai sekarang Masih ada 3 pohon. Sampai sekarang. Sampai sekarang. 3 pohon itu asli. Asli Tidak dari dikembangbiakan. enggak. Karena generasi awal kopi yang coba ditanam oleh orang Belanda itu persis kayak varietas Arabica javanica sekarang. Jadi buahnya jarang, gampang kena penyakit, dia milih tempat yang khusus untuk tumbuh, dan bijinya nggak seragam, nggak cantik. Arabica javanica, tapi rasanya belum ada yang... Itu belum kabar dari Toraja loh, Bung. Toraja itu ada di atas bukit itu. Di Kalosi ya? Iya, di Kalosi itu kampung terakhir itu masih naik kuda ke atas sekitar setengah hari baru bisa sampai ke pohon kopi. Konon saya juga belum pernah ke sana. Kopi yang diseduh di sini itu satu kampung bau. Baunya sampai menyebar satu kampung. Mitosnya begitu ya? Konon, tapi Konon. itu yang ngomong dokter ya. Oh, gitu. Satu kampung itu Disertasi. berapa rumah? Ya Zaman dulu. sana satu RT lah paling. Satu RT. Kalau RT-nya Pak Komeng nggak segitu loh. Wah, itu 2 rumah aja belum tentu kebauan loh sekarang. Tapi itu menarik ya, geng. Artinya gini loh. Kopi Ini. itu bukan hanya mungkin Belanda mengambil salah satu varietas yang dari Afrika, dari Malabar. Ya, Tapi sebelum itu di sini sudah ada. Jalan tengahnya begitu. Iya, artinya bahwa ini ada endemik, ini sifatnya Ya, endemik, tapi isinya juga kemudian mungkin VOC saat itu sudah mencium bau gulden lah di bau pohon gulden, kopi emas hitam. Nah, itu kemudian dikomodifikasi ya, Iya. menjadi komoditas yang ternyata bagi orang-orang Eropa ini khas gitu loh, kayak mungkin jenis minuman cola di Amerika Latin Iya, kan. iya. Kalau di sini ada kopi gitu, ada kayak gitu. coklat. Tapi saya ingin kembali ke itu tadi yang soal kaitan antara kopi sama tarekat tadi itu loh. Karena ada banyak sahabat-sahabat geng kita ini yang juga penonton ini juga orang tarekat dan mereka pengikut sufi, belajar tasawuf, banyak juga orang pesantren yang sangat menyukai kopi. Saya kira butuh juga teman-teman geng yang lain yang tidak mengerti dunia pesantren juga mengerti bagaimana kaitan antara kopi dengan tarekat itu kan, Naqsabandiyah terutama ya. iya, mereka pikir sampai fly. Lama. Dia butuh tenaga tambahan. Untuk Cara berpikir ya? Iya, bukan, untuk konsentrasi. Untuk konsentrasi. Cara paling mudah ya minum ciu, alkohol. Bisa fly. Tapi kan nggak mungkin kan tarekat minum ciu. Tarekat. Akhirnya dia ngolah jenis minuman apa yang bisa tahan, bisa cegah lek. Cegah lek itu biar kuat, kuat untuk tidak Buat melek. ketiduran.
agar zikirnya tetap ketemu. jalan terus. Kalau di banyak folklore atau dongeng itu yang bisa ngolah kopi enak itu ya rahib atau Kaum sufi kalau di dalam konteks kaum ini mursyid. mursyid tarekat. Iya. Saya Yang kira ada bisa benarnya itu. Iya. Aku misalnya pengalaman saya beberapa kali kunjungan ke rumah-rumah kiai, selalu kopinya itu nggak enak-enak rasanya itu. Mesti Ya. apa ya? Tingkat kekentalannya, warnanya, Ya. itu kok berbeda misalnya dengan kopi-kopi yang kalau kita di warung-warung biasa itu mesti berbeda. nggak tahu ngolahnya gimana. Ada teknik Itu khusus. yang goreng dalam atau yang goreng dibeli di luar itu beda. Mereka Ya, ya. kayak biasanya sudah tidak mau lagi beli kopi yang dari luar. Dia beli biji terus digoreng sendiri. Berarti ini ya, fungsi kopi bagi pengamal tarekat itu sebutnya untuk apa sih istilahnya daya tahan tubuh Daya tahan ya. biar tidak gampang tidur. Tidak gampang tidur. Awalnya seperti itu Awalnya fungsinya. seperti itu. Tujuannya Setelah supaya gini loh, geng. Ketika para kaum tarekat itu minum kopi, mungkin pengaruh kafein itu ya yang membuat Mungkin mereka kalau sekarang. tahan melek sehingga tidak tertidur, dan karena tidak tertidur itu apa sih istilahnya zikir mereka menjadi lebih itu Jadi tadi itu yang apa fungsi kopi bagi pengamal tarekat itu kan satu untuk daya tahan tubuh. Tujuannya kan supaya dengan tahan melek itu tadi sehingga zikir menjadi lebih intens ya. Itu kalau Atau Abu Hasan Asyadzili itu tahun berapa? Sadili ya. Saldili. Abu Hasan Asyadzili tahun berapa lupa saya. Sekitar Abad. 15-an ke atas ya? Enggak, sebelumnya 1000. dia masih di zaman Al-Ghazali. saya ya. Berarti Dia kan zaman sekitar itu. tahun-tahun itu. Abad Tahun 910. 1200. Iya kan? Ya. Sebelumnya. Ada Nanti kita cek nanti. ada Nanti kita statement yang menarik di Abu Hasan Asyadzili. Mulut orang yang masih berbau kopi itu dikerumuni oleh malaikat. Wah, itu penting dicari referensinya. Nah, itu sudah jadi salah satu Kamu harus kasih tahu ke teman-teman geng ini. Dari Iya. mana ini ya? Dari kitab apa ini di? Nggak tahu, itu udah jadi quote kopi Temanggung, ada itu yang Ada ya? Ada. Mulut Dari orang bau kopi. Orang yang bau meminum kopi. Bau kopi dari mulut orang itu Mhm. akan selalu dikerumuni oleh para malaikat. Menarik ini, harus kita lacak nih. Nah, itu dilacak. Saya agak penasaran untuk Nah. melacaknya geng, karena pasti sahabat-sahabat geng ini juga yang melihat Ya. obrolan, yang mendengar obrolan ini pasti Nah, terkejut jadi- juga loh, nggak semuanya tahu loh. Jadi semacam anekdot ketika saya goreng kopi, Bung. Gimana? Ya baunya kan nyebar Iya, seluruh iya, kampung. Itu selalu kampung itu penuh dengan malaikat itu. Ketika saya goreng kopi. Oke. Ya, Mbak malaikat. Ini jangan lupa tadi saya bilang ini Mas Komeng ini tidak sekadar sebagai seniman kopi, tapi juga ngerti sejarah kopi. Jarang orang istilahnya peracik kopi yang hebat, tapi belum tentu mereka mengerti sejarah kopi itu sendiri. Mas Komeng contoh juga loh bagaimana mencintai kopi juga harus mengerti historisitasnya. Kopi itu punya aspek kesejarahan yang panjang di Nusantara. Dan ini adalah sesuatu yang sangat serius untuk dikaji, bahkan dilakukan penelitian ya. Iya, kalau sampai kopi-kopi sekarang Nusantara kan ya. di Lampung atau di daerah mana itu, ketika ada orang datang bertamu, ketika kopinya sudah keluar, berarti itu sudah akrab. Iya. Seperti yang kemarin kita omongkan, Iya. tidak kopi itu bukan soal enak dan tidak, Bukan. tapi soal persahabatan dan pertemanan. Jadi kalau sahabatan Betul. sudah kental itu yang Iya. keluar kopi. Kalau enggak sih rubung sama ya apalah Ya, itu. air putih lah. Air putihnya.
Gimana Mas Rahmat? Coba komen dong sebagai Vespis lo ini. Punya Vespa Sprint lo ini, Iya. geng. Ini Tolong komen soal kopi. ada satu komentar dari ada apa ya istilahnya, ada pendapat dari Syekh, namanya Syekh Bamah Rohmah. Bahkan ketika kopi itu diminum oleh Yahudi, itu makanya saya hatinya akan mendapatkan tarikan hidayah dan inayah dari Allah. Amin amin amin. Lah, Oh, kan. ngeri ini tahu. Terlalu syarat nanti kayaknya nih dipotong. Ini Saking ekstrimnya kopi. ya, tapi itu sebagai inilah informasi. Hanya Ya. sekedar Tidak ada unsur bahwa kita ingin menyebar luaskan Nggak itu. ada. Tapi saya kira tetap Istilahnya nanti cuma istilah ya. satu semacam perumpamaan ya. Mas Dodi ada komen nih soal The Hidden File tadi. Tapi menarik saya kira soal The Hidden File itu maksudnya adalah aspek kesejarahan. Satu, yang kedua adalah pengaruh tarekat di dalam persebaran kopi di Nusantara. Dari Nusantara ke dunia gitu. Jadi persahabatan antara orang Yaman yang terjalin lama dari zaman dulu Ah, sampai sekarang, entah itu sedulur atau masih saudara atau sedulur tarekat, Ah. itu mungkin iseng aja itu ngeblend. Ya, Blend. iya, Nah. dulu kan apa namanya model perdagangannya kan masih tukar. barter. Ya, barter. Artinya itu sudah ada kepercayaan. Jauh sebelum kita mengenal sistem perdagangan seperti sekarang. Hmm. Terus kemudian juga ada apa namanya ada sejarah historis itu tadi pertemuan antara mungkin orang Nusantara dengan orang yang putih dan mana, terus kemudian akhirnya kemudian kebudayaannya berbaur lewat salah satunya lewat kopi kan. Ya. Makanya kalau tadi disampaikan Mas Khalid ada Mas Komeng. ikatan persaudaraan lewat blending ya, antara Java Muka itu tadi dan terjadi. Ya. Nah, sahabat-sahabat geng di channel kolaborasi ini penting ya buat kita untuk paling nggak menjadi renungan lah buat kita tidak hanya di kalangan pecinta kopi Nusantara, tapi juga mereka-mereka yang peduli pada sejarah bagaimana sebetulnya bangsa ini bergerak. Kopi adalah unsur penting yang perlu kita lestarikan, bukan semata-mata cita rasanya, tapi juga nilai historisnya di dalam konteks yang kita bicarakan hari ini adalah konteks bagaimana persebaran tarekat itu berkembang ke seluruh penjuru dunia. Nantikan di episode berikutnya di dalam channel kami kolaborasi ini bersama saya Fikri dan Mas Joko Geng Cobra di edisi episode berikutnya. Matur nuwun Mas Komeng, Mas Dodi, Mas Rahmat, salam.